Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di materi baru. Hari ini saya membawa materi tentang Wi-Fi with DHCP server. Nah, di sini sebelum masuk ke dalam materi, sebelumnya saya berterima kasih kepada dosen mata kuliah jaringan komputer kelas sistem informasi A, yaitu Bapak Agus Prihanto STMKOM, yang telah berkenan mendampingi kita semua selama 1 semester ke depan. Baik, untuk mempersingkat waktu, perkenalkan saya Risma Novianti dengan NIM 1905-1214-003 dari kelas sistem informasi 2019A Universitas Negeri Surabaya. Nah, lanjut ke dalam materi saja. Di sini kembali ke materi. Nah, di sini saya akan membahas tentang DHCP server. Nah, di sini ada tujuannya, yaitu memahami fungsi DHCP server dan klien. Lalu yang kedua adalah mensimulasikan DCHP server dan klien dengan Cisco Packet Tracer. Nah, di sini ada dasar teori, yaitu DHCP atau Dynamic Configuration Protocol adalah layanan yang secara otomatis memberikan nomor IP kepada komputer yang memintanya. Komputer yang memberikan nomor IP disebut sebagai DHCP server, sedangkan komputer yang menerima nomor IP disebut dengan DHCP client. Dengan demikian, administrator tidak perlu lagi harus memberikan nomor IP secara manual pada saat konfigurasi TCP atau IP, tapi cukup dengan memberikan referensi kepada DHCP server. Pada saat kedua DHCP client dihidupkan, maka komputer tersebut akan melakukan request ke DHCP server untuk mendapatkan nomor IP. Lalu lanjut, jika tidak ada lagi nomor IP yang dapat diberikan, maka klien tidak dapat menganalisasi TCP atau IP. Dengan sendirinya tidak dapat tersambung dengan jaringan tersebut. Nah, ini adalah DHCP server atau Dynamic Configuration Protocol. Lalu di sini ada router. Dan di sini ada klien 1 dan klien 2. Dan setelah periode waktu tertentu, maka pemakaian DHCP klien tersebut dinyatakan selesai dan klien tidak memperbarui permintaan kembali, maka nomor IP tersebut dikembalikan kepada DHCP server, dan server dapat memberikan nomor IP tersebut kepada klien yang membutuhkan lainnya. Oke, di sini ada cara kerja DHCP server. DHCP menggunakan 4 tahapan proses untuk memberikan konfigurasi nomor IP. Jika klien memiliki NIC atau NIC lebih dari 1 dan perlu nomor IP lebih dari 1, maka proses DHCP dijalankan untuk setiap adaptor secara sendiri-sendiri. Nah, di sini ada yang ke-1 nih, yaitu klien meminta kepada DHCP server atau DHCP discover. Nah, di sini klien akan meminta suatu alamat IP kepada DHCP server. Setelah DHCP menerimanya, akan dikembalikan langsung, yaitu DHCP prover. Jadi DHCP server akan memberikan nomor IP kepada, atau memberikan nomor IP kepada klien. Lalu nomor 1, klien akan meminta kepada DHCP server apakah ada nomor IP, lalu DHCP server akan menjawabnya, atau DHCP prover dengan ya memang ada nomor IP. Lalu tahap ketiga di DHCP request, klien akan memberikannya lagi, akan meminta langsung kepada DHCP server. Bolehkah saya meminta seperti itu misalnya, lalu diberikannya DHCP pack
ini DHCP server memberikan ke klien nomor IP tersebut. Nah nih, DHCP discover, klien meminta nomor IP ke server, meminta kan, broadcast mencari DHCP server, lalu DHCP over, maksud saya DHCP server bisa satu atau lebih server jika memang ada 2 atau lebih DHCP server yang mempunyai nomor IP memberikan penawaran ke klien tersebut. Lalu DHCP request, klien memilih penawaran DHCP server yang pertama diterima dan dikembalikan melalui broadcast dengan message menyetujui peminjaman tersebut kepada DHCP server. Lalu yang terakhir DHCP acknowledgement atau DHCP server yang memang memberikan jawaban atas pesan tersebut berupa konfigurasi nomor IP dan informasi lain kepada klien. Lalu pada tahap 4 ini memberikan informasi atau nomor IP. Kita lanjut kelebihan dari DHCP server. Yang pertama, memudahkan dalam transfer data kepada PC klien lain atau PC server. Lalu DHCP menyediakan alamat-alamat IP secara dinamik dan konfigurasi lain. Lalu DHCP memungkinkan suatu klien menggunakan alamat IP yang reusable. Artinya alamat IP tersebut bisa dipakai oleh klien yang lain jika klien tersebut tidak sedang menggunakannya atau off. DHCP memungkinkan suatu klien menggunakan satu alamat IP untuk jangka waktu tertentu dari server. Lalu yang terakhir, DHCP akan memberikan suatu alamat IP dan parameter konfigurasi lainnya kepada klien. Nah baik, kita lanjut. Ada kekurangan DHCP server. Semua pemberian IP tergantung pada server, maka dari hal itu, jika server mati, maka semua komputer akan disconnect dan saling tidak terhubung. Lalu metode dalam konfigurasi DHCP. Yang pertama, konfigurasi dengan range secara random otomatis IP. Pemberian IP address kepada klien secara random dan dapat berubah-ubah namun masih dalam range IP address yang ditentukan. Yang kedua, konfigurasi dengan fixed alamat IP address. Pemberian IP address yang sifatnya tetap value pada klien yang memerlukan data MAC address. Nah, yang C nih, percobaan. Kita akan melakukan skenario. Dalam percobaan ini, kita mensimulasikan DHCP server dan DHCP klien di atas jaringan wireless bridge. Nah, ini kita pakai yang jaringan kemarin, minggu lalu, jaringan wireless yang telah kita praktikumkan sebelumnya. Yang bertindak sebagai DHCP server adalah PC server dan yang bertindak sebagai klien adalah laptop dan smartphone. Nah, yang minggu lalu kan hanya switch, AP1, AP2, laptop, dan smartphone. Nah, lalu yang skenario yang sekarang ini ketambahan oleh server. Kita masuk ke ini. Nah, ini sudah saya tambahkan ke Cisco Packet Tracer. Kita sambungkan dulu. Oke, sudah. Lalu sudah tersambungkan ya. Kenapa kok ini belum hijau? Kita belum sih. Oke, belum, nanti aja. Kita lanjut ke ini. Buat skema jaringan seperti gambar di atas. Setting IP server secara statik. Nah, ini seperti ini. Kita setting servernya. Oke. Biar gampang. Di fast Ethernet kan DHCP server sudah. Lalu on, kita masukkan ke statiknya. Oke. Kita masukkan 192.168.1.253. 255 ininya 128. Kenapa 128? Karena ini /25. Lalu sudah, kita X. Kita lanjut ke 3. Aktifkan DHCP server dengan konfigurasi seperti gambar berikut. Ini
kita pilih DHCP server ke service, DHCP server ke service ke DHCP. Oke, kita lanjut ke sini. Nah, di DHCP kita yang pertama adalah di on kan dulu, lalu server pool sudah. Ini 192.168.1.254. Kita ganti 33.3.1. Oke, benar, ini 192.168.1. Ini diganti 151. Ini 125.128. Oke, nah ini diganti 50. Dan sudah semuanya, kita save. Oke, sudah. Kita lanjut ke aktifkan laptop. Yang keempat, aktifkan laptop dengan menggunakan DHCP client dan pastikan sudah mendapatkan IP configuration DHCP server. Aktifkan laptop, IP configuration di desktop ya. Nah, ini kan di static, kita masuk ke DHCP, kita tunggu. Nah, DHCP request successful dan sudah mendapatkan DHCP sudah mendapatkan IP dari DHCP server. Nah, ini sudah. Lalu kelima, aktifkan pula smartphone dengan menggunakan DHCP client yang pastikan juga sudah mendapatkan IP dari DHCP server. Kita ke smartphone, IP configuration, kita masuk ke DHCP, kita tunggu. Nah, DHCP request successful dan sudah mendapatkan IP dari DHCP server. Kita X, kita kembali ke sini dan oke, berakhir. Sudah percobaan ini dan akhirnya laptop dan smartphone sama-sama sudah mendapatkan alamat atau IP dari DHCP server. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata ataupun salah perbuatan. Sekian presentasi dan praktek saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.